Di sini kita langsung pergi ke tempat sana kira-kira. Sekali itu karena tidak ada di mana-mana, ada sekolah satu-satunya yang apa namanya punya dan dia ada di dalam konteks pembelajaran sekolah dan yang ini jangan keluar apa menurut saya. Untuk kamu sendiri, kenapa sih itu waktu dari dulu udah dari dua ekskul itu? Sebenarnya dulu aku sempat jadi ya. Pada awalnya aku itu ikut basket, tapi karena saat itu fisikku itu menurun, akhirnya aku keluar. Habis itu juga aku sempat ikut model dance, cuma habis itu juga keluar dan akhirnya mutusin buat ikut di dua itu. Dinamikanya lumayan up and down ya. Iya. Terus kalau untuk kamu nih, jadi gitu ya tadi sharingnya dari pengalaman Alia untuk ikut dua ekskul dan sebelumnya ada cerita ekskul juga sebelumnya dan dinamikanya up and down, capek, seratu dan segala macam. Kita dengar dari Alia. Terima kasih. Terima kasih juga kan ada mengundang saya sebagai Guys, ketemu lagi dengan saya Sasha Akasya selaku host dari podcast SMA Negeri 1 Semarang. Nah, kali ini saya tentunya kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Hanum dari kelas 17. Nah, kalau aku sih mending gimana ya, kan kita kalau proyek pembelajaran itu kan bekerja sebagai tim satu kelompok, jadi jangan diri sendiri gitu kan. Jadi kita kan punya rekan, jadi apa kalau bisa tuh didiskusiin kalau ada yang susah, terus juga kalau dari diri sendiri itu kan ya mau gimana lagi kan, ini kan juga tanggung jawab kita, jadi ya dipaksain lah biar bisa itu. kalau yang buat kalian yang belum tahu, kalau Hanum ini kan salah satu anggota OSIS. Kalau itu dari sektor berapa nih? Kalau aku sendiri di bidang kasus Nah, dari bidang konstruksi. Nah, kalau dari Hanum sendiri kan Hanum ini anak organisasi, belum juga siswa-siswa SMA Negeri Semarang, terus ngurusin pagelaran yang diselenggarakan, dan tentunya kan harus memenuhi nilai-nilai standarisasi KKN SMA Negeri Semarang. Nah, kira-kira pernah burn out gitu nggak sih? Pernah kayak sampai lindu nih ngatur jadwal seperti apa? Jadi aku mau cerita sedikit ya. Kan kita kan awal semester 2 itu kan ada proyek 2 kan. Nah kebetulan aku tuh jadi sutradaranya. Dan di saat yang bersamaan aku juga jadi ketua Hai, panitia. selamat datang semuanya di CG Podcast. Prima dalam prestasi, santun dalam perilaku. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Di hari spesial yang ini hari pertama CG Podcast dimulai. Nah, di sini ada guru BK kita atau guru penggerak kita yakni Bu Dia. Hai anak-anakku semuanya. Nah, jadi Bu Dia ini bisa diceritain nggak Bu di Semansa ini sebagai apa aja? Mungkin bisa ceritakan mengenai keseharian Ibu di Semansa gitu. Oke, terima kasih Alia. Keseharian ujian itu ada beberapa tugas yang melekat ya. Yang pertama adalah sebagai pembimbing atau guru BK, itu kemudian saya juga ada tugas lain sebagai guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus itu untuk mendampingi anak-anak inklusi gitu, seperti itu. Kemudian juga ada dalam komite pembelajaran sekolah. Komite pembelajaran sekolah adalah tim sekolah PSP, program sekolah penggerak. Jadi di sana kita implementasikan KKN seperti itu, dan kemudian juga Berarti banyak ya Bu tugasnya Ibu di Semansa ini. ya. Nah, untuk motivasi Ibu dalam membuat CG Podcast ini apa ya? Oke. Jadi sebenarnya ini bukan ujian atau apa membuat, bukan ya. Tapi saya lebih cenderung untuk ingin mendampingi anak-anak, ingin memfasilitasi anak-anak sehingga sekolah ini adalah sekolah yang luar biasa. Semansa itu lahannya orang-orang yang inovatif dan banyak orang-orang hebat itu berakar dari Semansa, ya. Jadi saya ingin dari program yang manapun tinjauannya, apakah itu program sekolah penggerak, apakah itu guru penggerak, ataukah itu memang Semansa, dan juga justru kita berkolaborasi dengan program OSIS seperti itu. Di antaranya adalah untuk penyelenggaraan program yang berdampak positif pada kepemimpinan siswa. Judul besarnya itu aja sudah sungguh
banyak nampaknya kebermanfaatannya ya, dari sisi manapun itu, dari sisi belajar, dari sisi leadership, dari sisi ya aktivitas dan organisasi.